Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ivan Ulia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi di proyek 3 dan 4, yaitu untuk proyek 3 merupakan web HTML menggunakan Notepad, dan proyek 4 merupakan formulir survei web HTML siswa. Dan kita akan coba membahasnya secara satu persatu. Tentunya di sini akan lebih banyak ke pengaplikasiannya daripada ke teori-teorinya. Nanti kita akan membahas bagaimana alur dalam membuat web dengan menggunakan Notepad dan membuat formulir dengan menggunakan web. Oke, langsung aja nih. Sebelum kita membuat suatu halaman web dengan menggunakan Notepad, kita harus memahami fungsi-fungsi teks atau tag yang ada dalam Notepad. Yang pertama ada HTML ya, tentunya dengan dengan kurung buka lancip dan kurung tutup, kalau diakhiri dengan sama dengan, merupakan suatu hal yang wajib ya dalam membuat halaman web. Ini merupakan suatu pembuka. Lalu ada head atau ada garis miring head, dan title atau garis miring title. Ini merupakan bagian kepala atau judul dari halaman web kita. Kalau ada A untuk membuat hyperlink dalam halaman web, IMG memasukkan gambar. Terus ada ini large, small, ref, BR, TD, P, title. Terus ada name I on top of page. Nih sebelum kita membuat pengaplikasian di Notepad, nih suatu hal yang mutlak ya untuk mempelajari fungsi-fungsi dari tag ini tadi. Di suatu hal yang mutlak ya sebelum kita membuat suatu halaman web. Ini masih ada banyak lagi ya, ada B ya, ada LI, body, table, font, dan sebagainya macamnya, sampai OL dan UL. Nah, untuk langkah pertama tentu kita membuka terlebih dahulu aplikasi Notepad dengan cara klik start, terus klik logo Notepad, atau bisa diklik langsung di desktop apabila sudah ditambahkan ke laman desktop ya. Ini tampilan awalnya masih seperti ini. Lalu untuk pengisiannya kita bisa disesuaikan sesuai dengan instruksi di buku ya. Nanti untuk baris pertama diisi dengan HTML tadi, terus baris kedua diisi dengan body, terus baris ketiga diisi dengan title, terus baris keempat diisi dengan judulnya apa, dan seterusnya sampai selesai dan ditutup dengan HTML lagi. Setelah semua selesai dikerjakan, lalu kita harus menyimpan file tersebut. Nah, disimpannya itu tidak disimpan dalam bentuk format txt atau teks, melainkan ketika save kita mengklik save as, terus save as type-nya kita ganti ke all files. Jadi biar apa? Biar nanti filenya tidak tersimpan dalam bentuk teks dan bisa dibaca oleh sistem operasi dari browser itu sendiri. Lalu tadi save as type-nya diganti all files, dan encodingnya pastikan masih ANSI ya. Lalu di belakang nama file jangan lupa dikasih format HTM ya. Ini nama file.htm, lalu klik save. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Tinggal file yang sudah di save tinggal diklik 2 kali, nanti akan diarahkan ke laman browser, dan nanti tampilan ketika sudah jadinya seperti ini. Ini adalah contoh yang saya ambil. Di sini laman web untuk membuat laman martabak Bogor ya, tercantum lokasi, terus tercantum daftar harga sesuai dengan topping dan sesuai dengan ukuran, lalu dengan kalimat marketing di bawahnya. Lalu ini ada di bawahnya yang kehalang gambar saya ya, ada hyperlink atau ada link dari webnya yang akan memandu
pemesanan itu sendiri. Oke. Nah, kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad dalam pembuatan web ialah kelebihannya dapat membuat kode HTML di Notepad ialah yang dibuat akan dapat lebih efisien dan seorang manajer lebih memahami halaman web itu bekerja. Namun kekurangannya ada juga, apa? Ialah kelemahannya adalah harus mempelajari perintah pada HTML tadi. Harus mempelajari fungsi-fungsi tadi ya, yang sedikit, enggak sedikit ya, yang banyak. Ini harus memahami, dan pengkodean dengan Notepad membutuhkan banyak waktu untuk kelemahannya. Kayak ini untuk project ketiga udah selesai. Ini project keempat merupakan formulir survei menggunakan web HTML siswa. Ini langsung saja ke materinya. Sama seperti project 3 yang terdapat fungsi ataupun tag. Pada formulir web terdapat setidaknya ada 5 teknik yang sering digunakan ya. Pertama mulai dari file text, tombol radio, kotak cek, menu drop down, serta kotak teks. Nah, ini akan kita aplikasikan satu persatu pada contoh yang akan kita buat ya. Sini bisa kita lanjut. Nah, pada formulir ini tidak beda jauh dengan proyek-proyek sebelumnya yang menggunakan Notepad ya. Jadi hanya paling perbedaan yang paling signifikan ialah pada baris ke-6 dan ke-47. Itu perbedaan yang paling menonjol atau yang paling signifikan, yang paling berbeda. Lalu dari figur ini, dari tampilan web ini ya, dari tampilan PPT ini dapat dilihat bahwa kontak informasi berada dalam sebuah tabel. Nah, kolom pertama memberikan label untuk formulir, dan baris 14 dan 18 ini merupakan perintah yang menangkap input untuk field name dan email. Ya, untuk field ini ya, name dan email. Lalu ini untuk membuat tombol radio terdapat pada baris 23 sampai 26 menampilkan perintah untuk tingkatan kelas ya. Jangan lupa inputnya dimasukkan input kemudian radio dan tanda petik 2. Lalu ketikan pilihannya. Ini salah satu persatu ya, untuk radio. Nah, perhatikan 4 fitur penting mengenai ini yang di pilihan radio ini, mengenai baris 23, jenis field, nama field, dan nilai field, dan fakta bahwa pemilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal, sehingga field radio menyebabkan browser web memberi lingkaran yang dapat dimasukkan dengan satu klik mouse. Ini perlu diperhatikan ya, fitur penting pada baris 23 sampai dengan 26. Lalu pada field value baris ke-23 ketika lingkaran sebelum frase freshman, ini bisa dilihat di PPT. Sebelum frase freshman dipilih, komputer akan memasukkan nilai FR pada feed school year. Pengguna halaman web ini melihat frasa freshman, tetapi browser melihat nilai FR ketika lingkaran tersebut dipilih, gitu ya. Ini sesuai dengan untuk mempermudah bahasa komputer agar dapat ditangkap oleh kita. Nah, ketika selesai nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ini untuk line 1 sampai 49 ini bisa dikesampingkan. Ini hanya sebatas agar mempermudah membaca codingnya, mempermudah membaca coding di notepadnya ya. Jadi yang perbedaan signifikan tuh ada di baris ke-6 hingga baris ke-20. Dari baris ke-6 hingga baris ke berapa tadi?
ya baris ke-47, berarti dari baris ke-6 sampai baris terakhir ya ke-47. Dimulai dengan form atau formulir, seperti sesuai dengan apa yang akan kita buat, itu formulir survei web HTML siswa. Nah, jika selesai jangan lupa di save dengan save as ya, dengan format yang sama seperti tadi pada pembuatan web, yaitu dengan merubahnya menjadi file HTML. Lalu ketika ingin melihatnya nanti di webnya akan tampil seperti ini. Ini yang atas merupakan sebuah ini file text di mana pengguna mengetik sebaris datanya, hanya sebaris data. Lalu ada tombol radio, ini berisi pilihan-pilihan, di mana tadi pilihannya ya freshman, ini di web akan tampil freshman, tapi dalam web mereka akan dia akan membaca dengan kode FR seperti itu. Lalu ada checklist box, di mana ini serupa dengan tombol radio, hanya saja pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Lalu yang terakhir ada tombol menu drop down, dimana ini dikombinasikan beberapa data dengan menampilkan sedikit pilihan ya. Dan ada pula yang terakhir merupakan text box ya, atau kotak teks untuk memasukkan beberapa baris dengan satu kali input ya, tampilannya. Oke, untuk video kali ini cukup di sini. Bila ada kekurangan, baik itu salah ucap ataupun sebagainya, saya mohon maaf. Untuk PowerPoint seperti biasa saya linkkan di deskripsi. Oke, cukup sekian dari saya. Kita berjumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.